Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video pembelajaran matematika. Silakan anak-anak ibu ambil buku paket tematiknya yang 2F ya. Nah, kita langsung membuka buku paketnya di halaman 6. Di sini ada tulisannya ayo mengukur. Nah, hari ini kita belajar mengenai satuan berat ya. Nah, ikan di kolam sudah besar-besar. Kakek menjaring ikan di kolam untuk dijual ke pasar. Nah, kalian suka tidak ya makan ikan? Nah, ikan itu bagus loh untuk kesehatan. Sebelum dijual, ikan ditimbang menggunakan timbangan. Nah, satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan antara lain kilogram atau disingkat dengan kg dan gram atau disingkat dengan g. Ingat, 1 kilogram itu 1000 gram ya. Nah, kilogram dan gram merupakan satuan baku. Maksudnya satuan itu yang sering digunakan ya, yang pasti tidak akan berubah walaupun kalian keluar kota atau keluar negeri. Pastinya 1 kilogram tetap 1000 gram ya. Ini persetujuan dari semua pihak. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap ya, tetap dimanapun kalian berada maksudnya. Dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan satuan Hg atau hektogram yang sering disebut ons. Nah, yakin jarang mendengar hektogram tapi sering mendengar ons. Membeli cabai 1 ons, begitu ya, sering terdengar ya ibu-ibunya yang ada di rumah atau bunda-bundanya yang di rumah membeli sayur mayur dalam satuan ons. Nah, 1 ons ini setara dengan 1 Hg. 1 Hg setara dengan 100 gram. Berarti 1 kilogram setara dengan 10 Hg atau 10 ons ya. Nah, di sini boleh ditambahkan 10 ons. Jadi 1 kilogram itu 10 ons ya. Atau 1 ons itu 100 gram. Nah, ini ya 1 ons. Nah, ibu tambahkan. Nah, kalian boleh tambahkan juga di situ ya, di buku kalian masing-masing. Dan jangan lupa yang paling sering digunakan adalah 1 kilogram setara dengan 1000 gram ya. Nah, kemudian di sini kalian diminta belajar mengukur berat benda menggunakan timbangan ya. Nah, kalian diminta untuk mengukur berat benda menggunakan timbangan ya. Nah, kalau tidak mempunyai timbangan tidak apa-apa. Di sini ada beberapa gambar. Nah, ada timbangan dapur yang sering digunakan. Nah, ini dia meminta menimbang beras ya kebetulan. Nah, di sini ada sampai ke angka 500. Berarti di situ adalah 500 gram ya. Nah, kita lanjutkan di halaman 7. Selain menimbang beras tadi, di sini ada juga gambar menimbang ikan. Nah, di sini diperbesar ya gambarnya, menunjukkan 500 juga. Berarti kalian tulis di sini boleh 500 gram ya. Nah, kemudian gambar kedua menimbang telur ya. Nah, ini juga salah satu timbangan untuk menimbang berat. Kemudian di sini ada angka 2000 gram ya. Kalau dalamnya gram, kalau bagian luarnya 2 kilogram. Berarti di sini 2 kilogram. Boleh juga ditulis 2000 gram karena 1 kilogram 1000 gram. Kalau 2 kilogram berarti 2000 gram ya. Di halaman 13, di sini ada cerita mengenai Deli yang memberi makan kelinci secara teratur. Nah, kebetulan di sini Deli memberi makannya menggunakan apa ini namanya? Wortel ya. Nah, setiap 3 hari kelinci diberi Deli wortel dengan 250 gram wortel. Berapa gram wortel yang diperlukan untuk 12 hari? Nah, kalau 3 hari ini 250 gram. Kalau 6 hari 250 gramnya 2 kali. Kalau 9 hari 250 gramnya 3 kali. Kalau 12 hari 250 gramnya 4 kali ya. Kenapa Bu jadi melompat-lompat harinya? Karena setiap 3 hari ya. Habis 3 ditambah 3 6, ditambah 3 lagi 9, ditambah 3 lagi 2 12. Nah, karena 250 gramnya 4 kali, maka ada 1000 gram. 1000 gram setara dengan 1 kilogram ya. Nah, di sini gambarnya dinyatakan dalam satu kantong ya. Satu kantong itu
beratnya 250 gram. Makanya dia sebut di sini 4 kantong wortel ya, atau 4 kali 250 gramnya ya. Nah, misalnya katanya 18 hari. Nah, berarti kalau 18 hari habis 12 ditambah 3, 15 ya. 15 hari 15 ditambah 3, 18 hari. Nah, berarti kita memerlukan yang ini tadi 4 kantong. Berarti di sini ada 5 kantong ya. Nah, Ibu gambarkan aja kantongnya bulat-bulat ya. Nah, di sini ada 5 kantong. Kalau 18 hari berarti ada 6 kantong. Berarti kita menambahkan 2 kantong. 1 kantong 250 ditambah 250, 500. Berarti kalau 18 hari yang 1000 kita tambahkan dengan 500. 1000 tambah 500 berapa? 1500 bukan kilogram ya, gram. Kalau ingin dinyatakan dalam kilogram boleh, berarti 1 kilogram 500 gram ya, karena yang 500 tidak bisa dirubah jadi kilogram. Begitu nak ya. Kita sambung lagi. Nah, di halaman 15 di sini ada gambar timbangan lagi. Kita diminta untuk menghitung berapa isi 1 kilogram telur. Nah, kebetulan di sini ada timbangan telur, gambar telur ya 500 gram. Nah, 500 gram itu belum sampai 1 kilogram ya. Kalau ingin 1 kilogram berarti 2 kali lipatnya ya, ditambahkan lagi. Nah, untuk 500 gram saja telurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setengahnya itu 8. Kalau ingin sampai 1 kilogram berarti 8 ditambah 8 ya. 8 ditambah 8 hasilnya 6. 16 butir telur ya. 16 telur. Nah, kemudian berapa kilogram berat 4 ekor ayam? Nah, 1 ekor ayam di sini beratnya 1000 gram. 1000 gram itu 1 kilogram. Kalau 4 ekor, 1 ekor 1 kilo, 2 ekor 2 kilo, 3 ekor 3 kilo, 4 ekor berarti 4 kilogram ya, setara dengan 4000 gram. Kemudian berapa kilogram berat 15 ekor ikan? Wah, 15 ekor ya. Sedangkan di sini ada gambar timbangan menimbang ikan, ada 3 ekor. 3 ekor itu sudah 1 kilogram ya. Nah, berarti di sini 3 ekor setara dengan 1 kilogram. Kalau 15 ekor berarti kita tambahkan 3 terus ya. 3 tambah 3, 6. 6 ekor. 6 ekor 2 kilogram. 9 ekor 3 kilogram ya. 9 ditambah 3, 12 ekor 4 kilogram ya, kilogramnya terus bertambah 1 ya. 15 ekor berarti 5 kilogram. Berarti di sini jawabannya 5 kilogram untuk 15 ekor ikan ya. Kalian juga ikut menjawab seperti Ibu ya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu. Nah, pada halaman 16 di sini ada gambar-gambar telur ya. Ayah Made memelihara ayam, bebek, dan burung puyuh. Pernahkah kalian melihat telur ayam, telur burung puyuh, dan telur bebek? Nah, di sini ada gambarnya ya. Ayam, bebek, dan burung puyuh dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayah memasukkan telur ke dalam keranjang seperti gambar. Nah, berat sebutir telur kira-kira sebagai berikut. Telur ayam 60 gram, telur puyuh 10 gram, telur bebek 80 gram. Nah, di sini setiap jenis telur ditimbang seberat 1 kg. Telur apakah yang jumlahnya paling banyak? Telur apakah yang jumlahnya paling sedikit? Nah, kira-kira kalian tahu tidak ya? Telur apakah yang jumlahnya paling banyak? Kalau ditimbang, semakin kecil telurnya 1 kg akan semakin banyak. Sama seperti menimbang jeruk. Ya, kalau menimbang jeruk yang kecil-kecil itu 1 kg. Banyak sekali ya jeruknya dibanding kita menimbang apel. Kalau apel 1 kg mungkin 4-5 butir saja.
Sama dengan kita menimbang gula. 1 kilogram gula itu butirannya banyak sekali ya, karena 1 butir gula itu kecil. Atau kita menimbang beras. Nah, 1 kilogram beras itu butiran berasnya banyak sekali ya. Jadi semakin kecil telur burung puyuh atau telur-telur yang lain yang kecil akan semakin banyak walaupun dia sama-sama 1 kilogram ya. Telur burung puyuh berarti yang paling banyak. Nah, telur apakah jumlahnya yang paling sedikit? Yang paling berat adalah telur bebek, sama yang Ibu contohkan tadi, seperti kita menimbang apel atau kita menimbang durian, menimbang semangka. Nah, semangka itu 1 kilogram ada yang 1 butir aja ya. Tapi kalau kita ingin menimbang anggur 1 kilogram, oh banyak sekali butiran anggurnya ya. Jadi semakin kecil, semakin banyak walaupun sama-sama 1 kilogram, semakin besar, semakin sedikit. Semoga kalian bisa membayangkan contoh-contoh yang Ibu berikan tadi ya. Kita sambung di halaman 17. Nah, di sini halaman 17, ayam ayah made bertelur cukup banyak. Kalian suka tidak ya makan telur? Semoga kalian suka karena telur juga bagus untuk kesehatan. Sebagian telur dibiarkan menetas, sebagian lagi dijual ke warung. Sebelum dijual kepada pemilik warung, telur pastinya ditimbang dulu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar timbangan. Nah, berikut adalah jenis timbangan bermacam-macam tergantung pada benda yang akan ditimbang ya. Timbangan yang biasa digunakan oleh pedagang, pertama adalah timbangan dapur seperti contoh yang sering kita lihat tadi. Kemudian ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk biasanya sering ada di pasar tradisional ya. Kemudian timbangan digital biasanya ada di supermarket untuk menimbang sayur maupun menimbang buah. Nah, kemudian di halaman 18 ada juga timbangan berat badan. Nah, yang ini yang manual ya. Kemudian ada juga timbangan berat badan yang digital. Kemudian ada juga timbangan bayi. Biasanya ada di posyandu atau di rumah sakit ya. Nah, timbangan manakah yang pernah kamu lihat atau yang digunakan? Ayo ceritakan pengalamanmu. Nah, Ibu juga ada beberapa contoh timbangan ya. Nah, di sini ada timbangan digital, tapi yang kecil ya. Nah, ini biasanya bisa menimbang tepung atau beberapa alat dapur, bahan-bahan dapur seperti telur, tapi dalam bentuk kecil. Ya, kemudian di sini juga ada timbangan berat badan digital ya. Nah, di sini biasanya angkanya langsung tertera ya. Nah, dalam satuan kilogram, sedangkan yang tadi dalam satuan gram. Nah, kemudian di sini juga ada Ibu punya timbangan dapur ya. Nah, tertera di sini 5 kilogram ya. Jadi, timbangan ini maksimal dimasukkan benda dengan beratnya yang paling banyak adalah 5 kilogram ya. Ini adalah 3 contoh timbangan yang ada di tempat Ibu. Bagaimana kalau di rumah kalian? Ada berapa timbangan yang ada di rumah kalian ya? Nah, di sini juga halaman 19 ada beberapa contoh buah mangga. Sebaiknya ditimbang menggunakan apa ya? Bisa menggunakan timbangan digital ya. Nah, seperti timbangan Ibu yang kecil tadi masih bisa menimbang mangga tapi per satuan butir. Kalau 2 masih cukup, tapi kalau 3 sudah tidak cukup lagi karena digital yang Ibu miliki itu yang kecil. Nah, timbangan digital yang pertama, kemudian yang 2 telur. Telur itu biasanya timbangan dapur ya, yang seperti Ibu punya. Tadi yang warna merah muda. Kemudian berat badan. Nah, berat badan itu timbangan berat badan pastinya. Bisa juga menggunakan berat badan digital ya. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Kemudian menimbang beras. Menimbang beras itu bisa juga menggunakan timbangan digital seperti menimbang buah mangga ya. Tapi itu biasanya maksimal beberapa kilo saja. Dan itu sering digunakan di supermarket ya.
Atau juga kalau di pasar-pasar tradisional menggunakan timbangan duduk ya. Nah, terakhir di halaman 26 di sini ada gambar setelah membantu ayah memberi makan ikan, Nina membantu ibu di dapur. Nah, kalian juga harus rajin membantu orang tua ya di rumah. Ibu akan membuat kue. Ibu sedang menyiapkan bahan-bahan. Nina mengamati untuk menimbang telur. Telur yang ditimbang adalah 500 gram menggunakan timbangan dapur ya. Di sini menimbang telur. Nah, kemudian di halaman 27, di sini ada gambar timbangan, namanya timbangan duduk yang sering ada di pasar tradisional. Nah, di sini menimbang telur ya. Nah, di sini ada gambar kecil ya, ada anak timbangannya, satu yang besar ini menyatakan 1 kilogram. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 kilogram. Yang kedua ini satunya 500 gram. Kalau dua berarti 500 tambah 500 ya. 1000 gram atau 1 kilogram. Yang terakhir gula yang besar 100 gram, yang kecil 50 gram. Jadi ada 102 kali 50 1 kali. Maka 250 gram. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu.